sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ini gimana perkembangannya? Tadi kok diinformasikan Umi kemajuannya sudah banyak. Ya, alhamdulillah sih untuk saat ini badan ngerasa ringan, tidur juga pulas. Rasa galau yang selama ini dirasakan seperti apa rasa galaunya? Alhamdulillah sih, jadi kalau sekarang rasa galau yang kemarin di hati ini takut ini kayak sekarang udahlah dibebasin aja, buat apa gitu dipendem-pendem, nyakitin diri sendiri, bikin trauma diri sendiri gitu, nggak ada kemajuan, sakit gitu kan. Kalau sekarang kan bisa mengendalikan ya. Kalau yang pas sebelum saya ke Cianjur itu kan kayak Neng ini kan nelpon Umi aja sudah nangis gitu kan. Nah, terus jadi udah baper duluan gitu, udah langsung cengeng. Sudah apalagi kalau pas sampai di Cianjur kemarin juga nangis gitu kan. Pokoknya intinya kalau di sini itu kalau umpamanya seseorang kalau di sini ada gangguan itu ditahan kayak apa nggak bisa gitu loh, walaupun awal mulanya kayak Neng ini kan orangnya tegar gitu kan, tapi kalau ada gangguannya tetap akan merasakan gitu rasa sedih, galau gitu. Iya benar Ustaz, soalnya setiap baru mau ngomong aja udah nangis duluan gitu, jadi sebelum ngomong air mata udah turun. Gitu. Tapi sekarang sudah stabil jadi, ya pikiran itu ya. Alhamdulillah, jadi kalau sekarang lebih kayak pikiran itu kalau nangis nih orang makin jadi ini lihat kita gitu, makin senang lihat kita bercerita gitu, jadi pikirannya kayak gitu kalau sekarang Ustaz. Ya walaupun masih ada sih ya yang namanya kecewa, mungkin seperti besarnya ya ke keluarga yang kemarin diomongin Ustaz, karena bukan jadi penengah tapi malah jadi provokator ya. Provokator kayak gitu kan, masih ada yang kecewa kayak gitu, pastilah manusiawi ya Ustaz, masih ada kayak gitu. Cuman mungkin yang nggak boleh itu terlalu didalami juga sama kita gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit bisa menerima semuanya, karena mungkin Allah juga nggak mungkin menguji kita di batas kemampuan kita juga gitu. Sekarang sih alhamdulillah Ustaz. Permasalahan yang dipicu awal mulanya dari sihir itu akan menjadi medis. Suatu contoh seperti ini, banyak pasien-pasien saya itu tertimpa sihir terus memicu medis. Jadi ketika medisnya ketika gangguannya itu sudah dihilangkan di ruqyah, nah maka tinggal medis. Nah ini kalau medisnya Neng ini kan masalah dari perlakuan, nah itu psikis, itu namanya gangguan bekas luka yang disampaikan orang itu, atau permasalahan-permasalahan yang kurang bijaksana. Nah itu dari pemicu dari gangguan sihir gitu. Ya Ustaz. Mungkin kalau sekarang juga sih yang dirasain sama anak ya, kan biasanya sama anak Ustaz emang jujur aja gitu. Jadi kalau sama anak itu bawaannya emosi. Anak pokoknya melakukan apapun gerak-gerik itu salah bagi saya. Pokoknya anak itu harusnya diam, nggak bertindak apa-apa gitu Ustaz. Kalau makan harus makan, kalau misalkan tidur harus tidur gitu. Kalau sekarang lebih kayak perhatian ya. Jadi ngomong gitu Ustaz, anak melakukan apa nggak apa-apa, saya kemarin-kemarinnya gitu Ustaz, mau bilang sayang sama anak aja rasanya susah banget gitu. Yang ada di benak saya itu anak salah, semuanya salah gitu. Ya itu tadi memang kalau umpamanya di badan ada gangguan sihir itu ya emosional tinggi, malas ngapa-ngapain gitu loh, ya enggak? Iya benar Ustaz, karena ini mau sekedar cuci piring aja, lihat cucian numpuk kayak gitu itu malas banget Ustaz. Mau nyapu makanan di depan cucian piring di depan mata aja gitu ya, bekas makan sendiri kadang malas gitu buat ngeiniinnya. Tapi alhamdulillah udah beberapa hari ini setelah ruqyah
badan ngerasa ringan, semuanya pikiran tenang, terus aktivitas alhamdulillah udah bisa dijalani lagi. Anak juga alhamdulillah gitu. Kemarin 1 hari kemarin nggak ke toko, puas ngurusin anak alhamdulillah ya. Jadi ngempong gitu Ustaz. Jadi yang ngerasa bersalah juga ya untuk kemarin-kemarin. Insya Allah untuk kedepannya saya juga pengen memperbaiki. Mungkin kemarin anak ngerasa kayak tertekan terus karena ucapan saya, amarah saya terus ya Ustaz. Doain saya semoga saya terus bisa jadi ibu yang baik buat anak-anak, istri yang baik juga buat suami. Ya, jadi kejadian-kejadian yang kemarin itu bisa diambil hikmahnya ya. Iya Ustaz. Biar semakin dekat kepada Allah, biar semakin ditingkatkan perlindungan zikir pagi petangnya ya. Yang awalnya mungkin masih bolong-bolong dulunya, terus perlindungannya zikir pagi petangnya ditinggal. Nah, untuk sekarang kan lebih baik gitu loh. Alhamdulillah Ustaz. Jadi pas waktu kayak energi yang ada di badan ini kan memang memicu kayak orang sekitar itu membenci dan membuat kesalahpahaman gitu. Nah, informasi dari istri kok ada kabar bahwasannya kalau kemarin kan kayak Neng ini kan kayak ada perselisihan sama mertua ya. Nah, ketika pas Rukiah kayak informasinya sudah malah bilang mertua minta maaf ya, nggih benar? Ya, iya Ustaz. Jadi kan waktu itu saya antarkan Ustaz pulang ya. Nganterin Ustaz pulang, setelah nganterin Ustaz pulang saya putar balik kan waktu itu. Nah pas putar balik saya di jalan ngomong dulu sama suami, ayo kalau misalkan kita nggak meluruskan masalah ini, walaupun yang tadinya saya takut Ustaz, ya pas gangguan kan takut banget kan, pas waktu gangguan kan perasaan takut ditunda-tunda gitu ya. Setelah pas Rukiah ada berani gitu nggih. Iya, jadi kalau setiap ada masalah itu sebelum kita ngomong kita udah kayak down duluan, tangan badan udah kayak gemeter duluan gitu, udah sedih duluan. Nah, tapi kayak badan ini memang sudah terasa ringan, terus pusing kepala sudah nggak ada gitu teh ya. Alhamdulillah sih kalau badan sekarang pemulihan aja kayak badan kemarin susut beberapa kilo itu pas waktu ketika kena sihir itu. Pokoknya gini Ustaz, kan waktu hamil itu saya berat badan lumayan drastis ya, naiknya sampai 65. Ya itu kan dalam jangka waktu 3 bulan ya? Itu saya langsung turun 40 kilo. Masya Allah, berarti 20 kilo ya turunnya ya? 25 kilo. Ya Masya Allah. Jadi pemicunya itu kan karena pikiran galau, terus makannya kurang ya, terus tidurnya juga kurang, penyebabnya itu. Iya betul. Jadi setiap tidur juga was-was Ustaz. Jadi apalagi kalau misalkan ada masalah kemarin itu udah ke bawah mimpi. Jadi kalau misalkan masalah kemarin itu masalah kecil juga itu langsung ke bawah mimpi Ustaz. Ya. Jadi pas waktu pemicu turun drastis itu karena nafsu makannya terus berkurang atau tidur malam pas waktu nyusut badannya? Itu karena tidur yang kurang. Kalau makan kita sebisa mungkin alhamdulillah saya makan dibanyakin karena tahu lagi ngasih ASI juga gitu. Cuman ya kadang itu kalau sekalinya udah nggak mau makan apa-apa ya, gitu. Jelas ya. Jadi kalau ini kan sihir yang diserang ini kan kalau Neng ini kan pemikiran yang diserang, bukan medis ya. Jadi pemikiran yang diserang. Jadi supaya galau, supaya linglung gitu. Alhamdulillah sekarang bisa menguasai, terus tinggal pemulihan aja ini ya. Makannya sekarang, nutrisinya, istirahatnya diperbaiki sekarang ya. Iya, ini juga sih Ustaz, sama satu lagi kan kalau kemarin makan ya, tapi kalau misalkan sekalinya saya nggak mau makan, larinya
kepedes gitu, kayak udah gitu paling makan makanan juga yang nggak bisa bilang nggak bergizi ya Ustadz, seperti makan seblak kayak gitu. Soalnya kalau misalkan itu kalau udah makan pedes kayak gitu saya baru ngerasa ngeblong gitu. Kalau gitu. misalkan capek juga itu harus nangis dulu Ustadz. Kalau misalkan pengen tidur. Jadi pokoknya hari-hari tuh yang dirasakan tuh galau gitu kan. Galau Ustadz, lain dari galau juga ya, alhamdulillah. Kan saya pernah sekarang jadi dari wajah sih auranya sudah terbuka ya. Jadi tinggal sedikit aja tapi auranya sudah kebuka. Saya kan kayak Ustadz ini kan paham. Soalnya sudah nanganin ribuan pasien, ketika badan itu ada aura negatif itu dilihat dari wajah itu kelihatan gitu ya. Nah ini nengnya sudah alhamdulillah ya, karena kalau kemarin itu ada energi negatif sihir, maka ya pantas semua kanan kiri saudara mertua saudara laki-laki itu benci karena itu ya. Nah alhamdulillah sekarang mudah-mudahan dibersihkan Allah ya, tinggal pemulihan ya. Ya Ustaz. Ya, gitu aja. Nanti setelah Ruqyah mandi 12 hari selesai, nanti kabari aja, atau hari-hari kalau pas ada mimpi, setiap malam kalau ada mimpi kabari aja. Nanti biar penanganannya secepatnya gitu, nggak usah nunggu-nunggu lama gitu, nggih. Oh iya Ustaz. Ya, gitu aja. Mudah-mudahan. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan di akhir ujian ini. Mudah-mudahan di akhir ujian ini, nggih, Neng, nggih. Ya amin Ustaz. Ayo, sehat selalu ya. Iya Ustaz. Salam-salam Umi Ustaz. Ya, disampaikan ya. Assalamualaikum.